Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Afril. Hari ini Ibu Afril lagi ada di mana ya? Siapa yang tahu? Betul, Ibu Afril sedang berada di Mesir. Nah, hari ini Ibu Afril mau ngapain ya? Kok ada di Mesir? Hari ini Ibu Afril akan membagikan kisah Nabi Muhammad SAW tentang keistimewaan muza kucing Rasulullah. Seperti apa ya kisahnya? Kita dengarkan dulu ya bersama-sama. Siap? Oke, langsung aja kita lihat kisah yang berikut ini. Dalam sejarah Islam, kucing memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Baginda Muhammad SAW berpesan kepada para sahabatnya di mimbar untuk menyayangi dan memelihara kucing peliharaannya layaknya menyayangi keluarga sendiri. Diceritakan dalam suatu kisah, Nabi Muhammad SAW memiliki seekor kucing yang diberi nama Muza. Suatu saat, dikala Rasulullah hendak mengambil jubahnya, ditemuinya Muza sedang tidur di atas jubahnya. Karena tidak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu, Rasulullah pun memotong belahan jubah yang ditiduri oleh Muza dan membiarkan kucingnya itu tidur dengan pulas tanpa terganggu sedikit pun. Ketika Nabi Muhammad SAW kembali ke rumah, Muza nampak sudah terbangun dan merunduk sujud kepada majikannya. Sebagai balasannya, Rasulullah SAW pun menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut ke badan kucing itu sebanyak 3 kali. Dalam aktivitas lain, setiap Rasulullah menerima tamu di rumahnya, Rasulullah selalu menggendong Muza dan menaruhnya di paha. Salah satu sifat Muza yang Rasulullah paling sukai ialah si kucing selalu mengeong ketika mendengar suara azan, dan seolah-olah suaranya terdengar seperti mengikuti lantunan suara azan tersebut. Hukuman bagi yang menyakiti hewan lucu ini sangat serius. Dalam sebuah hadis Sahih Al-Bukhari dikisahkan tentang seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya dan tidak pula melepas kucingnya untuk mencari makan sendiri. Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada para sahabat bahwa hukuman bagi wanita ini adalah siksa neraka. Tak hanya Nabi, istri Nabi sendiri, Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq, juga amat menyukai kucing dan merasa amat kehilangan ketika ditinggal pergi oleh si kucing. Seorang sahabat yang juga ahli hadis, yaitu Abdurrahman bin Soh al-Asdi, diberi julukan Abu Hurairah atau Batak Kucing Jantan karena kegemarannya dalam merawat dan memelihara kucing jantan di rumahnya. Seorang sufi ternama bernama Ibnu Bashad yang hidup pada abad ke-10 Hijriyah bercerita, suatu saat ia dan sahabat-sahabatnya sedang duduk santai melepas lelah di atas atap masjid kota Kairo sambil menikmati makan malam. Ketika seekor kucing melewatinya, Ibnu Bashad memberi sepotong daging kepada kucing itu. Namun, tak lama kemudian kucing itu kembali lagi. Setelah memberi potongan yang kedua, diam-diam Ibnu Bashad mengikuti ke arah kucing itu pergi, hingga akhirnya sampai di sebuah atap rumah kumuh dan didapatnya si kucing tadi sedang menyodorkan sepotong daging yang diberikan oleh Ibnu Bashad kepada kucing lain yang buta kedua matanya. Peristiwa ini sangat menyentuh hatinya hingga ia menjadi seorang sufi sampai ajal menjemputnya pada tahun 1067. Selain itu, kaum sufi juga percaya
bahwa dengkuran nafas kucing memiliki irama yang sama dengan zikir kalimah Allah. Begitulah kisah Nabi Muhammad SAW yang sangat menyayangi kucing peliharaannya. Maka kita sebagai seorang mukmin hendaknya jangan sekali-kali menyakiti hewan lucu ini, karena Rasulullah sendiri menjelaskan bahwa hukumannya adalah api neraka. Semoga kita bisa mengikuti akhlak baik baginda Rasulullah SAW ini. Nah, anak-anak, bagaimana kisah tentang keistimewaan muza kucing Rasulullah? Betul. Jadi kita harus menyayangi binatang apapun, apalagi binatang peliharaan. Ya, kita tidak boleh menyakiti binatang ya anak-anak ya. Kita harus menyayangi semua binatang karena mereka adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mencontoh perilaku Rasulullah dan para sahabat dalam menyayangi dan memelihara binatang ya. Oke, sampai ketemu lagi dengan Ibu Afril di kisah selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.